Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat coding. Baik, di sini kita bertemu lagi di acara yang pastinya sangat kita tunggu-tunggu, yaitu di acara Jeda Kampus. Di sini bersama saya Malmedira Fisyara, dan di sini saya ditemani oleh narasumber yang cantik dan pastinya luar biasa. Baik, langsung saja di sini saya sudah bersama Feby. Ini nantinya dipanggil Bu atau Kak aja ya? Kak aja kali ya, karena kita kan ya sama-sama mahasiswa. Iya, betul. Oke, saya panggil Kak aja ya Kak. Karena tadi sebenarnya saya juga sempat pikir gitu Kak. Kayaknya kalau dipanggil Bu itu agak gimana gitu ya, soalnya kan Kak Feby sendiri ini juga masih mahasiswa dan masih kakak tingkat di atas saya. Jadi lebih enakan dipanggil Kak aja ya. Kak aja. Bedanya, Kak Feby ini merupakan mahasiswa yang berprestasi dan punya banyak pengalaman, sehingga pada hari ini kita mengundang Kak Feby untuk menjadi narasumber yang pastinya akan berbagi ilmu dan tips seputar kemahasiswaan untuk kita semua. Oke, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya untuk Kak Feby. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, kan di masa saat ini tuh perempuan sudah banyak yang merambah di dunia teknologi. Nah, apa sih motivasi Kak Feby masuk ke prodi ilmu komputer itu? Nah, yang pertama karena katamu tadi, karena sekarang kan dunia teknologi itu orang yang dapat terjun ke dalamnya tidak terbatas pada gender. Tapi kalau kita lihat, mungkin saat ini memang mayoritas orang IT itu cowok ya. Iya. Dan sekarang cewek itu juga bisa. Karena kalau kita lihat mungkin ada stigma bahwa cowok itu lebih kuat logikanya daripada cewek. Dan cewek itu lebih ke perasaan, ternyata gitu. Padahal itu juga nggak terlalu benar juga, karena namanya kecenderungan itu kan bukan berarti kita nggak bisa. Gitu. Jadi kita walaupun sebagai cewek, kita juga bisa yang namanya menguatkan logika kita pada IT ya. IT itu kan butuh logika yang cukup kuat, itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya IT itu dunia yang cukup menyenangkan gitu, dan cakupannya luas. Di IT kita cukup punya perangkat, misal laptop dan jaringan internet, maka kita bisa melakukan banyak hal. Mulai dari kalau di IT itu ada coding, mungkin ada merakit komputer, ada AI, robotika dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu karena pengaruh pimpinan sebelumnya, karena saya kan lulusan dari SMK negeri itu jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi waktu lulus SMK saya ingin melanjutkan ke pendidikan yang senior gitu. Jadi kan masuk sini pilihnya ilmu komputer. Walaupun mungkin antara TKJ dengan ilmu komputer itu agak beda, karena TKJ itu kan lebih ke hardware, karena kita belajar tentang jaringan, tentang setting wifi dan gitu. Nah, kalau di komputer saya masuk ke sini ternyata itu condongnya lebih ke pemrograman. Dan ternyata setelah saya lihat pelajarannya antara TKJ dengan ilmu komputer itu agak berbeda. Kalau di TKJ kita lebih belajar mengenai perangkat keras atau hardware seperti setting wifi kayak gitu. Sedangkan di ilmu komputer itu lebih ke pemrograman. Dan setelah saya jalani ternyata saya lebih suka ke pemrograman. Jadi saya enjoy saat menjalani perkuliahan di ilmu komputer. Ini ngomong Kak Feby udah semester berapa ya Kak? Sekarang sudah semester 8. Berarti ini udah mulai proses nyusun skripsi ya? Atau udah selesai nih skripsi? Sudah selesai. Alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah sidang. Alhamdulillah, berarti ini tinggal nunggu wisuda aja ya Kak? Iya. Sebelumnya selamat ya Kak atas gelar yang sudah dikasih. Oh ya Kak, ini saya penasaran nih. Kira-kira apa sih mata kuliah yang Kak Feby gemari di prodi ilmu komputer itu? Kalau bicara mengenai mata kuliah yang digemari, ini tadi saya lebih suka yang berbau pemrograman atau coding. Terus di akhir-akhir ini saya lebih suka di AI atau Artificial Intelligence. Mungkin kalau di penjurusan sekarang namanya sistem cerdas. Jadi kalau sebenarnya saya tidak ada secara spesifik mata kuliah apa yang saya sukai, karena setiap semester itu pasti ada mata kuliah yang saya suka gitu. Misal waktu semester 2, semester 3 itu kan mulai belajar pemrograman Java dan C++, saya suka kayak gitu ngoding. Terus meningkat lagi semester 4, semester 5 itu kan mulai
project-project pakai bahasa programan Java, kemudian juga bikin web, itu saya juga suka kayak gitu. Terus saya waktu semester 5 kemarin, waktu mau masuk semester 5, saya sempat ikut salah satu programnya Kampus Merdeka, itu namanya KMMI. Jadi itu semacam ikut kursus singkat di kampus lain. Jadi kayak kita ikut satu mata kuliah di kampus lain kayak gitu. Nah waktu itu karena saya kan tahunya infonya itu agak belakangan ya, jadi banyak kampus yang udah tutup pendaftarannya. Dan waktu saya cari itu yang tersisa ada satu kursus tentang mata kuliah data mining. Terus akhirnya saya itu di Universitas apa namanya, yang di Python ya, Universitas Nurul Jadid yang bersalah namanya. Di situ saya belajar data mining dan karena saat itu waktu COVID masih rame ya, jadi pembelajarannya secara online. Dan ternyata di situ saya mulai belajar tentang data mining dan saya suka. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan untuk lebih condong ke AI, di mana di sini adalah data mining itu saya teruskan sampai ke skripsi. Sebenarnya tuh kalau ini sebenarnya seru ya kayak Seru ya sebenarnya. seru. Kalau kita paham tuh sebenarnya seru ya Kak. Tapi kalau nggak paham tuh kadang juga bikin pusing gitu. Kadang tuh ngoding sampai nangis-nangis. Soalnya saya sendiri pernah gitu Kak ngalamin. Kalau Kak Feby sendiri pernah nggak sih ngalamin ngoding sampai nangis-nangis gitu? Pernah dong. Pasti pernah ya Kak. Kayaknya udah nggak asing lagi gitu ya kalau bagi mahasiswa jurusan IT. Kalau ngoding sampai nangis-nangis gitu ya. Oh ya Kak, ini ngomong-ngomong, saya dengar-dengar katanya Kak Feby ini selain menjadi mahasiswa aktif di Unugritter, ini juga menjadi asisten dosen ya Kak? Iya benar. Nah, saya penasaran nih Kak, apakah menjadi asisten dosen itu menyenangkan atau justru malah ada tantangan tersendiri gitu? Kalau ditanya menyenangkan atau enggak, pasti menyenangkan karena kita kan harus mencintai apa yang kita lakukan gitu. Kalau untuk tantangan, ya ada beberapa tantangan yang saya dapatkan selama menjadi asdos atau asisten dosen. Yang pertama karena memang saya tidak punya basic mengajar. Sebelumnya saya belum pernah menjadi guru ataupun mengajar, dan ketika dosen memberikan amanat kepada saya untuk menjadi asdos itu karena mereka tahunya saya itu pintar presentasi katanya gitu. Padahal kan antara presentasi dengan mengajar itu kan berbeda ya. Kalau presentasi kan kita tinggal belajar materi slide, kembangkan, dijelaskan, udah gitu aja. Sedangkan kalau mengajar kan kita harus benar-benar berinteraksi dan mengajar teman-teman yang ada di kelas dan ada banyak gitu ya. Itu jadi tantangan pertama itu karena saya nggak punya basic mengajar. Terus yang kedua sebenarnya lebih ke diri saya itu sebenarnya introvert. Jadi memang basicnya orangnya itu pendiam, nggak banyak bicara dan lebih suka menjadi pendengar sebenarnya daripada bicara. Oleh karena itu waktu pertama ngajar itu sebenarnya ya agak grogi, agak overthinking, ini bisa nggak ya ngajar, gimana ya ngajarnya, terus juga takut apakah orang nanti bisa menerima saya. Dan ternyata alhamdulillah bisa saya lalui dan semakin bisa berjalannya waktu ngajar itu sangat seru juga gitu. Berarti itu menjadi asisten dosen itu juga bisa dikatakan sibuk gitu ya Kak ya? Kalau sibuk sebenarnya ya 50-50 lah antara perkuliahan dan menjadi asdos, karena saya kan jadi asdos juga udah semester 8. Berarti baru-baru ini ya Kak? Iya baru-baru ini. Nah, bagaimana sih Kak caranya biar bisa membagi waktu gitu agar tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dan menjadi asisten dosen? Nah itu tadi karena saya kan jadi asisten dosen itu udah semester 8. Jadi tinggal skripsian aja, udah nggak ada perkuliahan kayak kalian gitu. Jadi untuk membagi waktunya itu bisa lebih longgar dan lebih enak. Karena semisal saya biasanya jadwal ngajar itu hari Senin, itu saya buat hari Sabtu dan Minggu itu saya pakai buat bikin materi, terus juga mempelajari materi yang akan saya ajarkan di hari Senin gitu. Jadi biasanya Sabtu, Minggu, Senin saya mode asdos, kemudian sisanya Selasa sampai Jumat itu baru saya pakai untuk skripsian. Ini kan berarti kan Kak Feby tinggal nunggu wisuda aja ya Kak? Ya kurang lebih terus wisuda. Mungkin Kak Feby ada saran gitu khususnya untuk mahasiswa ilmu komputer yang cewek nih, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi semester akhir? Karena kan cewek kan mungkin sering
sering berubah-ubah gitu Pak, mut-mutan gitu, dikit-dikit bad mood, dikit-dikit bad mood gitu. Nah mungkin Kak Feby ada saran gitu? Kalau untuk saran ini untuk mahasiswa yang juga akhir ya berarti Iya. ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan untuk cowok maupun cewek. Tapi ini yang saya lakukan itu yang pertama kita harus menentukan dulu topik apa yang kita sukai di dunia IT itu. Karena kan IT sangat luas ya. Dan apalagi kalau di penjurusan kita sendiri itu kan ada penjurusan ke AI atau sistem cerdas dan juga sistem informasi yang ke web. Nah kita harus tentukan aku sukanya yang mana dulu nih. Aku sukanya web atau sukanya data mining atau suka robotika dan lain-lain. Itu kita harus tentukan dulu. Karena itu bisa jadi konsep atau prinsip kita untuk lanjut ke sampai ke skripsi. Gitu. Dan apalagi kalau kita udah menentukan satu topik yang disuka itu kan kita jadi senang sendiri ya untuk mempelajarinya itu. Terus yang kedua, banyak-banyak baca jurnal dan penelitian. Ini terkhusus untuk teman-teman yang mulai masuk semester akhir. Semester akhir itu berarti saya anggap mulai semester 5 atau 6 gitu ya. Nah itu harus banyak-banyak baca jurnal dan penelitian sesuai dengan topik yang kita suka. Karena dengan kita tahu penelitian apa aja yang sudah dilakukan di luar sana, kita jadi lebih puas wawasannya dan kita bisa menentukan oh saya nanti skripsi mau begini mau begitu kayak itu. Kalau saya biasanya baca-baca jurnal dan penelitian itu carinya di Google Scholar kayak gitu. Terus ada lagi kita harus menyeimbangkan kehidupan antara perkuliahan di semester akhir, istirahat dan juga self reward sekadarnya. Karena memang masuk ke semester akhir itu kan perkuliahannya cukup padat ya dan cukup menguras tenaga, pikiran dan juga emosi apalagi kita sebagai cewek gitu. Nah jadi kita harus meskipun perkuliahannya padat kita harus bisa pintar-pintar bagi waktunya kuliah ya kuliah, tapi juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Karena untuk melakukan perkuliahan yang sepadat itu kita kan perlu sehat gitu ya. Jadi jangan lupa tidur, jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga kayak gitu. Terus yang selanjutnya tadi self reward sekadarnya atau sering kecil-kecilan lah. Jadi kalau seumpama kita udah kerjain tugas atau tulisan banyak itu kan capek ya. Dan itu kita bisa menghadiahi diri kita sendiri dengan hal yang kecil yang sederhana gitu. Kalau saya misalnya waktu skripsian itu kan nggak mungkin ya waktu masih skripsian terus liburan gitu kan udah nggak bisa gitu, nggak sempat. Akhirnya untuk merefresh diri saya kadang itu suka beli snack kesukaan saya, terus atau mungkin nonton film dan juga ya sekedar rebahan itu sudah menjadi self reward yang oke banget gitu kalau untuk semester akhir. Terus yang selanjutnya kita itu untuk saya sendiri ya, jangan multitasking. Sebenarnya ada orang-orang di luar sana itu pintar banget multitasking, bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tapi kalau saya itu nggak bisa. Nah saya kan orangnya gampang gimana ya. Kalau mengerjakan dua pekerjaan sekaligus itu gampang nggak kepegang dan juga hasilnya itu kurang maksimal. Jadi kalau untuk teman-teman, terutama yang cewek dan mungkin moodnya naik turun ya, kalau melakukan sesuatu itu satu-satu aja. Nah nanti kita atur tuh jadwalnya gimana, mengerjakan pekerjaan kapan, pekerjaan kapan itu diatur satu-satu aja. Misal kalau untuk teman-teman yang semester 6 ke 7 ya kan mulai PKL ya. Dan PKL itu kan kita layaknya bekerja di suatu instansi, itu kan biasanya full time ya pagi sampai sore. Nah sedangkan untuk hasil akhirnya PKL itu nanti kan juga ada yang namanya sidang PKL, di mana di situ kita harus membuat proyek dan laporan terkait PKL kita. Nah itu jangan sampai kita itu mengerjakan laporan tersebut waktu PKL, itu malah nantinya keteteran. Jadi kalau saya dulu biasanya pagi sampai sore kan PKL saya dulu di dinas, terus nanti istirahat bentar, terus malamnya baru buka buat kerjain laporan atau bikin proyek kayak gitu. Jadi satu-satu aja, tapi tetap tertata. Nah biar kita gimana? Nah kalau saya sendiri suka bikin catatan tentang target dan juga to-do list. Jadi target itu semisal kalau waktu skripsian ya, saya bikin target semisal Januari itu saya harus sudah punya skripsi. Kalau Februari saya harus sudah punya
dosbing atau dosen pembimbing untuk juga mulai tulis bab 1 kayak gitu. Terus selanjutnya kayak gitu, itu namanya target, supaya kita bisa melakukan apa yang akan kita kerjakan itu tertata gitu dan sesuai dengan deadline yang kita buat sendiri. Terus yang kedua, saya juga bikin to-do list harian gitu. Jadi misal hari ini saya mau ngapain nih, oh hari ini saya mau nulis ini, terus nanti siang mau ini, jadi ditata. Dengan gitu, insya Allah kita bisa menjalani kehidupan semester akhir dengan enak dan insya Allah juga lulus tepat waktu gitu ya. Gitu. Selanjutnya nih Kak, yang terakhir mungkin Kak Feby bisa berbagi tips untuk mahasiswa yang khususnya cewek nih. Bagaimana sih agar tetap termotivasi kuliahnya dan tidak segan-segan untuk mencoba hal yang baru? Tips ya. Ya. Yang pertama, kita berani memulai, maka kita harus berani mengakhiri. Dalam hal ini kita berani memulai untuk kuliah, jadi kita juga harus berani untuk mengakhiri atau menyelesaikan kuliah kita. Jadi semacam kuliah itu kan semacam tanggung jawab yang kita ambil secara sadar gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Tuh. Ya, terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menentukan topik, bidang ataupun waktu yang kita sukai. Karena dengan kita memiliki satu bidang yang kita sukai, kita bisa senang dalam belajar hal itu, terutama di perkuliahan gitu. Tapi bukan berarti meskipun kita suka di satu hal, maka yang satu hal yang lainnya kita tinggalkan, nggak gitu. Tapi lebih semuanya sama-sama dipelajari, hanya saja topik yang kita sukai itu kita lebih perdalam lagi gitu. Nanti berguna buat untuk project-project ataupun untuk skripsi gitu. Terus kita harus sadar bahwa IT itu terus update. Jadi antara sekarang dengan besok itu kan sudah terdapat update yang banyak sekali dari IT ya. Jadi kita sebagai orang IT nggak bisa tuh cuma diam di tempat gitu aja. Kita harus mengikuti perkembangan IT yang ada, perkembangan zaman di dunia teknologi ini. Apalagi sekarang ini kan ramai yang namanya AI ya, apa-apa pakai AI. Misal kayak ChatGPT kayak gitu, banyak banget. Nah, kita bisa mempelajari hal tersebut dan juga memanfaatkan hal itu untuk menunjang kinerja kita selama kuliah. Saya digunakan sebisa mungkin. Terus kalau saya sendiri suka menantang diri saya untuk mempelajari hal yang baru. Misal kalau di perkuliahan kan mungkin kita untuk mata kuliah pemrograman itu kan cuma diajari dasar-dasarnya ya. Nah itu kalau seumpama bikin ada tugas disuruh bikin project atau apa, itu saya suka menentukan project yang belum pernah saya kerjakan gitu. Misal waktu semester 3 atau 4 itu diminta untuk bikin project Java pakai bahasa pemrograman Java, itu dulu saya bikin aplikasi kasir misal. Nah itu kan saya belum pernah buat. Tuh, terus waktu semester 6 itu ada diminta untuk membuat jurnal untuk salah satu mata kuliah itu, saya mencoba membuat analisis sentimen. Jadi itu untuk mengetahui sentimen atau pandangan orang-orang terhadap sesuatu kayak gitu. Itu kan saya juga belum pernah. Terus waktu skripsi kemarin saya tingkatkan lagi untuk belajar yang baru lagi. Saya bikinnya itu klasifikasi citra atau mengklasifikasikan gambar kayak gitu. Nah, kalau untuk mempelajari hal yang baru itu kita bisa dapatkan itu dari internet sebenarnya. Kalau saya sendiri kan untuk mengerjakan itu semua nggak mungkin ya ngoding dari awal. Saya itu mungkin ini bisa dicontoh teman-teman juga, itu prinsipnya itu ATM. Jadi amati tiru modifikasi. Saya dapat cari-cari tutorial dari internet, dari GitHub, dari YouTube, itu banyak banget. Terus saya pilih, saya gabungkan di antara banyak tutorial itu menjadi project yang saya kehendaki gitu. Itu sih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Feby karena sudah mau berbagi ilmu dan tips seputar kemahasiswaan untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan Kak Feby pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari perbincangan saya dengan Kak Feby tadi dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa ilmu komputer harus tetap semangat dan jangan mudah putus asa dalam belajar, terutama dalam hal coding, karena coding sendiri merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting sekali untuk dimiliki
dan salah satu skill yang wajib kita kuasai dan kita pelajari di jurusan kita ini. Kemudian khususnya untuk mahasiswa ilmu komputer yang cewek nih, ingat skill coding itu tidak hanya bisa dikuasai oleh cowok saja, tetapi skill coding juga bisa dikuasai oleh kita para cewek, asalkan kita mau belajar dan berusaha dan tidak mudah menyerah seperti Kak Feby ini contohnya. Dan seberat apapun kita merasakan beban dalam menempuh studi, maka kita harus tetap untuk bertahan. Kita harus berani memulai dan mencoba hal-hal yang baru. Dan yang paling terpenting adalah seperti pesan yang telah disampaikan Kak Feby tadi, jika kita berani memulai untuk kuliah, maka kita juga harus berani untuk menyelesaikannya. Ada pepatah yang mengatakan jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Karena jika kita berhasil, maka kita akan bahagia. Dan jika kita gagal, itu juga akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Sekian dari saya, Muhammad Fisyara, selaku host pada acara pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.